Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun landasan berikutnya atau asas berikutnya yang dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan masalah-masalah keyakinan atau akidah adalah al-i'tisamu bil kitab was sunnah. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, karena pada keduanya ada hidayah, ada petunjuk keimanan, baik masalah akidah, ibadah, ataupun muamalah. Dan juga dalam keduanya ada cahaya, yaitu cahaya keimanan, cahaya hidayah itu sendiri. Dan ini berbeda dengan metode atau manhaj sebagian kelompok ahli bid'ah atau orang-orang yang tersesat, yang mana mereka mayoritasnya, meskipun terkadang mereka masih menggunakan Al-Quran maupun hadis, tapi mayoritas yang mereka jadikan sandaran dalam menetapkan akidah adalah bukan wahyu, bukan Alkitab, Al-Quran maupun hadis Nabi. Toh jika seandainya mereka menggunakan Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, maka istidlalnya, pendalilannya tidak tepat, bukan pada tempatnya. Sebagaimana kondisi kelompok sufi, yang mana mereka menjadikan perkataan-perkataan syekh mereka, mursyid mereka, dan juga mimpi-mimpi guru mereka itu sebagai masdar, sebagai sumber tasyri', sumber pensyariatan. Sehingga tidak sedikit kita jumpai mereka melakukan amalan, tapi dasarnya hanyalah mimpi dari gurunya, bukan dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka menjadikan perkataan syekh mereka atau mimpi mereka sebagai dalil, sebagai hujjah dalam menjalankan agama. Tentu ini merupakan hal yang keliru dan tidak tepat. Adapun dalil yang berkenaan dengan ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang teguh kepada Al-Quran maupun hadis Nabi dalam masalah akidah ataupun yang lain, maka diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 16. Allah berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengannya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya berupa jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan Allah memberikan kepada mereka petunjuk di atas jalan yang lurus. Maksud dari firman Allah yahdi bihillah, dengannya Allah memberikan petunjuk, yaitu dengan Al-Quran Al-Karim. Ini dalil pertama. Berikutnya juga firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kenikmatan atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya agama telah sempurna sehingga tidak membutuhkan penambahan maupun pengurangan. Agama telah menyempurnakan semua masalah, semua perkara yang ada di dalamnya, baik masalah keimanan, masalah ibadah, ataupun masalah muamalah, semuanya telah dijelaskan oleh agama kita. Sehingga Ahlussunnah menjadikan perkara iman adalah perkara yang telah dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis. Oleh sebab itu mereka berpegang teguh mengembalikan masalah-masalah agama kepada Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah, dan juga sebagai petunjuk serta rahmat, wa busyra lil muslimin, demikian pula sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan semuanya, baik secara global maupun terperinci, entah itu masalah ibadah ataupun masalah muamalah ataupun masalah keyakinan, semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasannya semua perkara
agama telah dijelaskan, juga perintah syariat supaya kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya ketika di kota Mekah. Rasulullah mengatakan, "Amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa'ujib." Wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Hampir saja mendatangiku utusan Rabbku, yaitu malakul maut, fa'ujibu, dan aku penuhi panggilan tersebut. Wa ana tarikum fikum thaqalain, dan aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang begitu berat. Ulama menjelaskan dua hal kenapa disebut berat, karena begitu agungnya, begitu besarnya pengaruh atau perannya dalam agama. Atau disebutkan thaqalain, berat karena mengamalkan keduanya itu berat, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fihil huda wa nur, di dalam Al-Quran ada petunjuk dan ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitab Allah, amalkanlah. Wastamsiku bih, dan berpegang teguhlah padanya. Menunjukkan bahwasanya kewajiban kita untuk berpegang teguh, menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman utama dalam menjalankan atau menetapkan segala permasalahan agama. Al-Quran dan sunnah Nabi adalah pedoman pokok dalam menjalankan syariat Islam. Wallahu ta'ala alim bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada rekaman berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.